Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Baik, saya akan masuk dalam materi ini. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Macam-macam kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. Apabila tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara akan terganggu. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Kebijakan ini biasanya dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Berikut instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka, open market operation. Kedua, fasilitas diskonto atau discount rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve recruitment ratio. Yang keempat, himbauan moral atau moral persuasion. Yang kelima, kredit selektif. Yang keenam, politik skenario. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan 1. Kesempatan kerja, 2. Kestabilan harga, 3. Neraca pembayaran internasional, 4. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, 5. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas, perekonomian, dan stabilitas tingkat harga, 6. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang ketujuh, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dalam jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Yang ketiga, kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, instrumen kebijakan fiskal. Anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi yang sedang resesi. Yang kedua, anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Yang ketiga, anggaran surplus. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus
dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan permintaan. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah atau B, jumlah transfer pemerintah atau TR, dan jumlah pajak atau TX yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional atau Y dan tingkat kesempatan kerja atau M. Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam, dan sebagainya. Konsep-konsep dasar. Kebijakan fiskal memiliki beberapa konsep. Adapun konsepnya sebagai berikut. A. Kebijakan fiskal. Perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas. B. Kebijakan fiskal ekspansioner. Peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. C. Kebijakan fiskal kontraksioner. Pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. A. Efek pengganda. Dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen, perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain. B. Kebijakan fiskal sisi penawaran. Kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Kesimpulan yang pertama, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dari otoritas moneter dalam bentuk pengendalian agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat dikerja, kestabilitan harga, neraca pembayaran internasional. Kedua, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal lebih menekan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Saran, materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini diharapkan akan lebih dimengerti karena disertai pemahaman mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan itu dapat mempengaruhi perekonomian di suatu wilayah atau negara. Dan hubungan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempunyai umpan balik antara permintaan dan penawaran pasar, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami kebijakan tersebut dalam suatu wilayah atau negara. Demikian presentasi kami, sekian dan terima kasih.